menjelaskan mengenai Pancasila dan UUD 1945 di setiap orde. Yang pertama ada Orde Lama. Orde Lama yaitu suatu periode untuk kurun waktu antara tanggal 5 Juli 1999 sampai dengan 11 Maret 1966. Yang kedua ada Orde Baru. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Yang terakhir ada Orde Reformasi. Orde Reformasi yaitu masa pembaharuan. Orde Reformasi dimulai dari dilantiknya Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Orde ini berlangsung dari tahun 1998 sampai saat ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Orde Lama. Adapun dasar atau landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Orde Lama yaitu landasan idenya Pancasila dan landasan strukturalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, pembentukan NKRI yang berbentuk negara kesatuan dan kebangsaan. Yang kedua, pembentukan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Yang ketiga, tujuan pembentukan persahabatan yang baik antar RI dengan semua negara kebangsaan. Berikut merupakan jenis-jenis penyelenggaraan yang ada pada masa Orde Lama. Yang pertama di bidang ideologi, yaitu Pancasila sebagai dasar pusaka negara Indonesia. Yang kedua dibagi negara konstitusi hukum. Yang pertama adalah peraturan presiden. Yang kedua, presiden dapat mengeluarkan daerah dari hasil pemilihan umum. Yang ketiga yaitu di bidang sosial politik, di mana masyarakat dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam poros masyarakat. Yang keempat di bidang ekonomi, yaitu terjadinya kasus tindakan korupsi. Dan yang terakhir di bidang moral agama, yaitu tentang bergantinya krisis dan dekadensi moral. Kelebihan dan kekurangan pada Orde Lama. Kelebihannya yaitu Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari Belanda. Indonesia menjadi pelopor diadakannya konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok dan pemilihan umum pertama di Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Baru yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi ampera, teritura, dan anura. Dasar atau landasan ada ideal, konstitusional, struktural, dan operasional. Cara atau pelaksanaannya secara konstitusional yaitu melalui saluran hukum yang berdasarkan konstitusi yang ada. Penyimpangan pada Orde Baru. Ada alat legitimasi. Pancasila digunakan sebagai legitimasi politik oleh penguasa. Yang kedua, amanat rakyat. Para wakil rakyat yang seharusnya membawa amanat rakyat dalam kenyataannya tidak dapat berfungsi secara demokratis. Yang ketiga, ada pemerintah. Pemerintah yang dipilih tidak menjelaskan tugasnya untuk rakyat, akan tetapi untuk kepentingan penguasa dan kroninya. Kelebihan dan kekurangan Orde Baru. Kelebihannya, rasa nasionalisme masyarakat muncul, peningkatan ekonomi masyarakat, dan tercapainya usaha dalam menumbuhkan gerakan wajib belajar dan terwujudnya tujuan rencana pembangunan 5 tahun atau Republika. Kekurangannya adalah sifat diskriminatif pada masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, pelanggaran HAM semakin meningkat, dan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi. Pada bidang hukum harus berlandaskan dengan nilai Pancasila sebagai kerangka berpikir fundamental. Kemudian pada bidang politik harus berlandaskan pada demokrasi sebagai jalan revitalisasi ideologi. Kemudian pada bidang ekonomi harus berbasis kepada ekonomi rakyat dan berlandaskan dengan nilai Pancasila. Kelebihan dan kekurangan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 di era Orde Reformasi. Nah, untuk kelebihannya itu ada demokrasinya yang lebih terbuka, kita bebas untuk berpendapat serta berbicara, dan jumlah partai politik yang sudah dibatasi serta stabilitas politik yang lebih terjamin. Nah, selain ada kelebihannya,
kekurangannya nih. Untuk kekurangannya itu ada kebebasan dalam bermasyarakat yang terlalu tinggi, serta pengetahuan mengenai politik di masyarakat yang relatif rendah. Nah, berdasarkan pemaparan materi tadi, kami dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan pedoman dasar bagi warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan kemasyarakatan. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum bagi